Ruang Dewa Beladiri. Bab 51. Dalam perjalanan ini, semua orang bergegas untuk menguras tubuh yang menyebalkan itu, tetapi di satu sisi, wajah Ye Xiwen tidak berhati merah, dan roh yang menyebalkan dalam tubuhnya jauh lebih jujur daripada tuan rata-rata lusa. Beberapa kali, ini adalah manfaat dari meridian lebar di tubuhnya. Meskipun energinya yang menyebalkan juga banyak dikonsumsi, masih jauh dari kelelahan. Tidak lama setelah Ye Xiwen dan yang lainnya beristirahat, para murid yang mengikuti akhirnya tiba satu persatu. Setelah semua orang datang ke pertemuan dan beristirahat, beberapa penatua mengumumkan bahwa lingkungan yang berdarah harus dibuka. Keempat tetua memiliki cetakan yang rumit. Dalam pandangan yang sudah lama ditunggu-tunggu, gejolak besar, tebing di puncak gunung tiba-tiba terlihat seperti dua pintu, perlahan-lahan terbuka, dan di belakang pintu ada ledakan waktu. Sorot cahaya, Anda tidak bisa melihat apa itu. Ye Xiwen tahu bahwa di balik tebing ini adalah dunia kecil lain. Dunia kecil ini terhubung ke dunia utama dan melekat pada dunia utama dan tidak akan dimusnahkan oleh ruang angkasa. Yah, pintu ke dunia berdarah telah dibuka. Silakan, tetapi Anda harus ingat bahwa dalam sebulan, hanya 1 bulan, Anda harus pergi ke Gunung Daun Maple di tengah-tengah dunia berdarah untuk dapat kembali. Jika Anda tersesat di dalamnya, lain kali Anda membukanya, itu akan menjadi 10 tahun kemudian. Saya harap Anda memperhatikan, kata si penatua gemuk. Lebih dari 100 tuan muda dari 2 keluarga telah mengangkat metode mereka dan terbang ke gerbang. Gerakan Ye Xiwen tidak lambat, dan dia melangkah ke gerbang gunung. Setelah ledakan ruang, Ye Xiwen akhirnya muncul di dunia berdarah. Dia tiba-tiba merasa bahwa ada dunia aura yang bahkan lebih intens daripada di luar. Lebih dari 2 kali lipat, jika Anda berkultivasi di sini, Anda benar-benar dapat dikatakan setengah dari upaya. Tidak mengherankan bahwa dalam rumor, sekte kuat telah menetapkan bagian inti dari stasiun sektarian mereka di dunia kecil itu. Seru Ye Xiwen. Dia telah melihat dalam beberapa catatan lain-lain, banyak sekte kuat akan bagian inti dari Zhongmen ditempatkan di beberapa dunia kecil, tidak hanya dunia kecil yang kaya akan sumber daya, tetapi yang paling penting, ini juga merupakan cara terakhir untuk melawan musuh. Banyak dari dunia kecil ini adalah yang ada di sekte tersebut. Kekuatan supernatural yang besar akan mengambil dunia kecil ini dengan kekuatan besar dan memperbaikinya di tempat tertentu di pesawat utama. Jika berada dalam keadaan darurat, ia juga dapat memulai susunan dan langsung melepaskan diri dari pesawat utama, sehingga menghindari pengejaran musuh. Saya melirik ke lingkungan sekitar, tetapi saya melihat bahwa dunia kecil itu subur, dunia baru yang indah, dan aura di dunia kecil itu sangat berlimpah. Tidak ada orang lain di sekitarnya, sepertinya ketika ditransmisikan, itu harus dikirim ke tempat yang berbeda. Ye Xiwen hanya sekilas, tanpa jeda, dia mulai bergerak menuju pusat darah. Saat malam tiba, bulan terang yang menyelimuti bumi perlahan-lahan naik, menggantikan matahari di hari yang keras untuk menerangi seluruh negeri. Hutan-hutan gelap. Kadang-kadang beberapa cahaya bulan menembus dedaunan lebat ke tanah yang penuh dengan daun-daun yang tumbang, membentuk titik cahaya, membawa secercah cahaya ke hutan-hutan gelap. Di kedalaman hutan, suara rendah binatang buas yang tidak dikenal samar-samar, dan di hutan yang gelap ini, orang-orang ketakutan. Ye Xiwen telah berkeliaran untuk waktu yang lama di dunia yang penuh darah ini. Langit gelap dan dia belum menemukan tujuan yang lebih berharga. Meskipun dunia kecil ini adalah dunia kecil, ukuran dunia jelas tidak kecil. Angin sepoi-sepoi membelai, suara gemerisik datang dari segala arah. Ye Xiwen berhenti, tidak jauh dari batang pohon setinggi hampir 2 meter, lebih dari 3 meter, macan tutul ungu tua berdiri dengan tenang berdiri di atasnya, bulu lembut dan halus tercermin dalam cahaya bulan dengan sentuhan cahaya gelap. Anggota badan kuat dan penuh dengan kekuatan ledakan, cakar yang tajam cukup untuk merobek semua mangsa, skuad yang kuat dari waktu ke waktu untuk membuat beberapa suara bernada rendah, orang-orang sedikit kedinginan. Mata Sen yang dingin dan tajam menyapu Ye Xiwen. Ye Xiwen,
yang membaca banyak buku lain-lain, mengenalinya dengan sedikit pemikiran. Pria di depannya adalah Macan Tutul. Tidak hanya dia bertindak sebagai bayangan, tetapi kekuatannya sangat besar dan sangat sulit. Dalam monster lusa, mereka juga monster tingkat tinggi. Orang dewasa adalah puncak lusa. Beberapa dari mereka bahkan dapat berevolusi menjadi alam bawaan. Di hari kerja, mereka selalu hidup di kedalaman Gunung Maple, tetapi mereka tidak ingin Ye Xiwen berada di tepi ini. Saya bertemu satu. Beberapa suara dedaunan pecah. Macan Tutul bayangan itu seperti anak kucing yang berperilaku baik. Lompat anggun melompat dari batang pohon. Jika tidak menginjak dedaunan yang patah, aku khawatir dia diam. Meskipun bayangan Macan Tutul bahkan lebih tinggi dari Ye Xiwen, kekuatan binatang itu lebih tak tertandingi oleh manusia biasa, tetapi yang juga terbagi, kekuatan Ye Xiwen secara alami tidak diukur oleh dunia. Macan Tutul bayangan berbalik Ye Xiwen untuk lingkaran besar. Tampaknya Ye Xiwen harus melihat melalui jenderal. Ketika dia berkeliaran di sekitar Ye Xiwen, itu mungkin karena dia kehilangan kesabaran. Bayangan Macan Tutul bayangan meraung, dan dia bergegas, binatang buas besar. Mulut terbuka, dan banyak gigi baja tajam memantulkan cahaya infiltrasi di bawah sinar bulan, dan bau busuk menyerbu. Bayangan Macan Tutul bayangan seperti bayang-bayang, tapi Ye Xiwen telah dipersiapkan untuk waktu yang lama. Dia telah memperhatikan pergerakan binatang itu. Dia melarikan diri dari serangan Macan Tutul bayangan, dan mengambil pisau panjang dan membalikkan punggungnya. Membawa halilintar dan yang perkasa terlihat seolah-olah kamu memiliki mata yang panjang dan langsung ke wajah sang bayangan panter. Jika pisau ini dihancurkan, bahkan jika sisi yang lain adalah tubuh binatang buas, itu akan menjadi serpihan dan sengsara. Shadow Panther juga pintar. Sebenarnya, dia meninggalkan beberapa poin di awal. Dia melihat pedang panjang dan menutupi wajahnya. Ketika dia tiba, dia melompat mundur beberapa meter lebih cepat dari kecepatan yang dia datangi. Ye Xiwen, boom, bunyi nyaring. Pisau panjang itu benar-benar menghasilkan retakan lebih dari 1 kaki di tanah, dan tanah persegi itu sepertinya sedikit mengejutkan. Macan Tutul bayang melihatnya lebih waspada mengawasi Ye Xiwen. Dia tidak berharap untuk bertemu orang aneh. Kekuatan ini terlalu mengerikan, dan Macan Tutul bayangan juga monster hari setelah puncak, tetapi lebih baik pada kecepatan daripada kekuatan. Karena itu, sangat tabu bagi Ye Xiwen. Namun, bayangan Macan Tutul tampaknya tidak mau pergi, dan terus membuat dengkuran rendah. Ye Xiwen melihat, hewan ini sangat baik, tidak tahu bagaimana berjongkok, bahkan mengatakan bahwa binatang buas itu lebih cerdas daripada binatang biasa, sudah mengetahui beberapa cara untuk menghindari kejahatan, mungkin bukan itu masalahnya. Tanda pisah. Bab 52. Tiba-tiba, bayang-bayang Macan Tutul pecah dengan raungan sengit, dan menukik dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya, dan sekejap mata sudah mencapai bagian depan, dan kecepatannya seperti kilat ungu gelap. Ye Xiwen bahkan dapat melihat jejak darah yang tersisa di gigi suram melalui cahaya bulan, gas yang ganas mencekik dan menggigit langsung ke leher Zheng Nianyun. Ye Xiwen tidak punya waktu untuk memikirkannya, tubuhnya mengalami kemunduran hebat. Pisau panjangnya menari di tangannya, dan dia meledak menjadi pisau yang mengerikan. Dia menyapu masa lalu dalam sekejap, dan Macan Tutul bayangan melompat, tetapi dia masih terpotong oleh pisau. Tampaknya itu dirangsang oleh darah. Macan Tutul bayangan sekali lagi bergegas ke Zheng Xianyun, yang baru saja membuat kaki kokoh. Cakar yang tajam membawa beberapa badai. Jika ditangkap oleh itu hanya kuat. Ye Xiwen juga akan dimasukkan berpasangan. Ye Xiwen bertubuh pendek, menghindari serangan mematikan dari panter bayangan, dan pisau di backhand, membanting ke perut bagian bawah lembut dari leopard bayangan. Ye Xiwen hanya merasakan sedikit stagnasi, dan ujung pisaunya dimasukkan dari perut bagian bawah bayangan macan kumbang, langsung dimasukkan dari belakang, mengeluarkan darah seperti pegas. Hei! Bayangan kumbang membuat teriakan.
Saya hanya merasakan sedikit stagnasi. Pisau panjang dimasukkan dari bayangan-bayangan macan tutul, langsung dimasukkan dari belakang, mengeluarkan darah seperti pegas. Ye Siwen tidak ragu-ragu, pukulan backhand memutar, ledakan gas yang menyebalkan melekat pada pisau panjang, dan langsung menghancurkan visera bayangan macan kumbang sebagai tumpukan lumpur yang sama. Bayangan macan tutul menjerit 2 kali, dan setelah 2 perjuangan, itu masih mati. Ye Siwen membanting bayangan macan tutul ke samping dan mengeluarkan pisau panjang. Elemen berdarah ini benar-benar tidak sama dengan bagian luar, bahkan jika itu adalah monster yang sama, itu jauh lebih kuat daripada dunia luar. Bayangan macan tutul tidak terlalu umum di luar. Ini jauh lebih besar dari dunia luar di dunia yang berdarah ini, tetapi secara umum masih sama. Pembentukan dunia kecil ini, menurut pepatah lama, bahwa itu adalah fragmen yang ditinggalkan oleh ruang setelah interaksi antara kemampuan kekuatan kuno tidak bisa dibayangkan oleh Ye Siwen. Selain dunia kecil ini, ada beberapa subplanet yang secara alami-alami, dan tidak akan ada lingkungan seperti dunia luar, ada yang sangat dingin, dan ada juga batuan vulkanik di mana-mana. Ada beberapa jenis makhluk hidup yang aneh, tetapi Ye Siwen belum pernah melihat mereka. Bahkan catatan aneka hanya direkam dengan nada ambigu. Jelas, prajurit yang menulis catatan aneka ini seharusnya tidak dapat menyentuh tingkat hal-hal. Waktu seperti celah putih, 3 hari, berlalu dengan cepat. Ye Siwen melintasi daerah yang sangat panjang dalam 3 hari, menuju ke arah Gunung Maple Pusat. Gunung Maple Leaf sangat mencolok di seluruh lingkungan berdarah. Ini adalah gunung tertinggi di wilayah berdarah. Pohon maple merah dan merah ada di mana-mana di pegunungan. Ada puncak di Gunung Maple, menjulang lurus ke awan, dan itu adalah Ye Siwen. Tujuannya juga menjadi lokasi buah darah. Selama Ye Siwen berjalan ke arah itu, dia tidak akan tersesat. Dalam 3 hari ini, dapat dikatakan bahwa Ye Siwen tidak memiliki kedamaian sama sekali, dan monster dalam darah hampir di mana-mana, dan hampir semuanya adalah lebih dari 5 monster. Binatang yang lemah itu tidak ada sama sekali, apakah itu siang atau malam, kita harus berhati-hati terhadap serangan binatang itu, yang membuat Ye Siwen menyebalkan. Namun, Ye Siwen juga perlahan-lahan beradaptasi dengan ritme ini. Lagi pula, mantan Gunung King Feng tidak jauh lebih baik. Dalam ketiga, Buk Haige ini membunuh lebih dari selusin kepala monster 9 mingguan, dan menemukan beberapa ramuan yang lebih berharga, itu adalah banyak uang. Jumlah poin dalam kartu pinggang Ye Siwen juga dengan cepat mencapai 1000 poin, tetapi Ye Siwen merasa ini tidak cukup, dia harus dilihat dalam buah berdarah, ini adalah sesuatu yang bahkan didambakan oleh dunia bawaan. Jika Anda mendapatkannya, Anda dapat mengatakan bahwa itu adalah bantuan yang tak terkatakan untuk kultivasi masa depannya. Hahaha, mencarimu selama 3 hari, Ye Siwen, kau bisa membiarkanku menemukannya, jika kau memotong dirimu hari ini, aku akan meninggalkanmu seluruh tubuh. Tiba-tiba tawa keras datang dari langit. Sesosok terbang dari ujung pohon di kejauhan, tetapi suatu saat, itu sudah di depan Ye Siwen. Sebenarnya itu adalah Zhang Yuntian. Aku melihat Zhang Yuntian menatap Ye Siwen dengan tatapan membunuh. Aku berharap Ye Siwen akan dibunuh secara langsung. Dia adalah tokoh top dalam murid inti Zhang. Kapan rasa malu, penghinaan itu lebih sederhana dari itu. Masih tidak nyaman untuk membunuhnya. Meskipun Ye Siwen penuh belas kasihan, sepertinya dia bahwa Ye Siwen menghinanya. Ini adalah rasa malu terbesar dalam hidupnya. Hanya dengan membunuh Ye Siwen dia dapat mencuci rasa malunya. Itu kamu. Ye Siwen mengeluarkan pisau panjang dan berkata, Ye Siwen, kamu telah menghinaku di depan semua orang sebelumnya. Kebencian ini tidak dibagi. Hari ini adalah kematianmu. Jika kamu memotong dirimu sendiri, aku akan meninggalkan kamu seluruh tubuh. Kata Zhang Yuntian sambil tertawa besar. Aku melihat kamu masih hidup dan lelah, dan aku berbelas kasih di bawah publik. Kamu pikir kamu masih bisa memiliki keberuntungan seperti sekarang.
Ye Xiwen mencibir dan berkata, "Aku membunuhmu seperti pembantaian seekor anjing." Zhang Yuntian tiba-tiba berubah merah, seperti pantat monyet. Kata-kata Ye Xiwen sangat merangsang harga dirinya. "Apakah kamu berpikir bahwa aku adalah orang hari ini? Karena kamu tidak mau disiplin diri, maka aku akan membunuhmu dan memberi makan monster," kata Zhang Yuntian sambil tersenyum. Saat suara Zhang Yuntian baru saja jatuh, 5 atau 6 angka tiba-tiba muncul di kejauhan, dan segera datang ke wajah Ye Xiwen. Ye Xiwen dengan cepat mengenali mereka. Selain adik laki-laki Zhang Yuntian, Zhang Yunfei, Zhang Wu, murid kedua dari murid inti Zhang, dan tokoh teratas dalam murid inti, Zhang Ziqiu, jika menghitung Zhang Yuntian dalam kata-kata, puncak dari 7 murid inti, sekarang ada 3 di depan Ye Xiwen. Ada juga beberapa master yang juga level pada hari berikutnya, meskipun mereka tidak di level atas, mereka juga sangat kuat. Tampaknya kali ini, untuk membunuh Ye Xiwen, Zhang Yuntian dapat dianggap sebagai banyak orang di periode waktu ini. "Ye Xiwen, hari ini kamu mati, aku ingin membunuhmu secara langsung, dan kemudian diseret untuk memberi makan monster itu, aku ingin melihatmu terbunuh oleh hidup," Zhang Yunfei berkata dengan kejam, sebelum mengalahkan tangan Ye Xiwen. "Biarkan mereka kedua bersaudara, di Zhangjia tidak bisa mengangkat kepala mereka, juga juara rasio besar, tetapi dia tidak bisa menghentikan Ye Xiwen pisau. Dia membenci Ye Xiwen di dalam hatinya, dia harus menghancurkan mayat Ye Xiwen dan menggunakan metode yang paling kejam untuk menyiksanya sampai mati, untuk menghilangkan kebencian hatinya, untuk mencuci rasa malu yang ditambahkan Ye Xiwen kepadanya." Tanda pisah.